صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat Allah pada pagi yang cerah ini kita dapat berjumpa, bertemu lewat virtual dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya santri Husnul Khotimah wabil khusus kelas 9 semuanya sehat walafiat. Begitu juga orang tuanya, ayah, ibu, umi dan abinya serta kakak dan adiknya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Begitu juga insyaallah mudah-mudahan seluruh ustadz yang ada di Husnul Khotimah dan keluarganya juga tetap sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan kita merupakan umat Rasulullah SAW yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Anak-anakku sekalian yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini Ustaz ingin mengingatkan kembali untuk Ustaz secara pribadi dan untuk anakku semuanya. Mungkin hal ini pernah Ustaz sampaikan, tapi sengaja Ustaz ulangi lagi agar menjadi satu pemahaman bersama, kesadaran bersama mengapa kita harus belajar. Ustaz ulangi lagi, mungkin pertanyaannya, mengapa sih kita harus belajar? Mungkin di antara kita sudah tahu jawabannya ya. Tapi untuk menguatkan agar kita terus belajar, agar kita terus berusaha bagaimana belajar, maka yang pertama, kalau ada yang bertanya kenapa sih kita harus belajar? Jawabannya adalah belajar merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, ini semuanya menyarankan, memerintahkan untuk belajar. Dan ini yang pertama kali Rasulullah SAW menerimanya di Gua Hira, yaitu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan Allah mengulangi ya, perintah Iqra, perintah baca itu Iqra wa rabbukal akram. Dua perintah ya, membaca. Ini bukti bahwa Allah mewajibkan kepada kita untuk belajar. Karena dalam kaidah usul fikih, setiap perintah maka hukumnya wajib dilaksanakan. Jadi sekali lagi, belajar adalah perintah Allah dan perintah hukumnya wajib dilaksanakan. Maka
Apabila kita tidak melaksanakan perintah Allah, apabila kita tidak melaksanakan hal yang sudah Allah wajibkan, maka dia akan memiliki status berdosa. Ya, kalau orang sudah memiliki status berdosa, maka ending terakhir di akhirat di mana tinggalnya? Tentunya di neraka. Jadi bisa disimpulkan bahwa orang yang tidak belajar itu dipastikan bisa masuk neraka. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, Ustaz ulangi, mengapa sih kita harus belajar? Nah, nanti antum jawab bahwa belajar ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat yang pertama turun tentang perintah belajar. Yang kedua, setiap perintah maka hukumnya wajib. Wajib dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka dia berdosa. Ya. Dan jika berdosa, maka ia akan masuk neraka. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian harus bisa berupaya belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik. Tentunya dalam belajar ini ya banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Ada membaca, ada bertanya, ada mendengarkan, ada memperhatikan, dan ada meniru. Ya, itu belajar ya. Oleh karena itu sekali lagi, bagi kita sebagai makhluk Allah yang mulia harus memiliki semangat belajar. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, sampai kapan sih kita belajar? Apakah sampai SMP? Apakah sampai SMA? Atau sampai kuliah? Kalau kita lihat, sabda Rasul belajar itu tidak ada batasnya. Karena Rasul menyatakan, minal mahdi ilal lahdi. Dari taman kanak-kanak, taman buayan, sampai taman makam pahlawan, kan begitu ya. Oleh karena itu, belajar itulah selama hidup kita ya. Oleh karena itu sekali lagi Ustaz ingatkan bahwa belajar merupakan salah satu program yang harus kita laksanakan setiap hari. Apalagi kita sebagai seorang pelajar. Pelajar itu profesi yang kerjanya ya belajar ya. Oleh karena itu ya mudah-mudahan semua santri husnul khotimah memiliki semangat belajar yang tinggi. Anak usul yang Allah muliakan, hal lain yang ingin Ustaz ingatkan juga bahwa manusia itu makhluk yang sungguh sangat beda dengan makhluk Allah lainnya. Ya. Seperti Allah ingatkan dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian, kamu semua dari perut-perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Jadi manusia itu begitu lahir tidak tahu apa-apa. Berbeda, bahkan tidak bisa kerja apa-apa. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain ya. Mungkin anak sekalian yang memiliki di rumahnya ayam, kambing atau sapi, perhatikan coba. Antara kita sebagai makhluk Allah manusia dengan kambing ataupun ayam ya. Anak adik-adik ya, yang begitu lahir bisa makan nggak langsung? Bisa berdiri nggak langsung? Kan tidak ya. Beda dengan itik, begitu menetas langsung berdiri, langsung cari makan, bahkan langsung makan. Beda dengan kambing, kalau anda perhatikan, coba anda sekali-sekali lihat, perhatikan ya. Binatang yang baru melahirkan itu begitu lahir langsung berdiri, langsung bisa cari makan ya. Bahkan cari untuk netek kepada ibunya. Sementara manusia lahir itu nggak bisa apa-apa. Nah, oleh karena itu sering Ustaz sampaikan bahwa manusia adalah makhluk pembelajar. Ustaz ulangi bahwa manusia adalah makhluk pembelajar. Jadi kita sebagai manusia itu harus belajar ya. Jangankan memahami suatu, untuk bergerak saja perlu belajar ya. Coba yang masih ingat, berapa hari butuh waktu untuk bisa berdiri? Ya. Jadi anak yang baru lahir itu untuk bisa berdiri itu butuh waktu paling tidak 300 hari. Ya. Itu yang cepat ya. Bahkan ada yang sampai 5 tahun tidak bisa berdiri ya.
termasuk yang ada keterlambatan jalannya. Jadi untuk berdiri saja manusia butuh waktu minimalnya 300 hari. Ya. Kemudian yang kedua, sekarang manusia ingin bisa jalan kaki. Kan tidak begitu lahir langsung bisa jalan kaki kan. Ini juga butuh waktu paling tidak minimalnya 360 hari. Bahkan ada juga yang sudah 5 tahun nggak bisa berjalan. Jadi sekali lagi, untuk bisa berdiri dan berjalan itu butuh waktu yang sungguh sangat lama. Ya. Apalagi kalau bisa bicara. Begitu lahir itu tidak bisa bicara. Bahkan butuh waktu paling tidak 700 hari untuk bisa bicara. Untuk bisa makan sendiri. Ya, itu butuh waktu paling tidak 1000 hari. Bahkan kadang-kadang masih ada di antara saudara-saudara kita yang makannya sampai SD kelas 6 masih disuapi ibunya kan. Masih disuapi si bibi, nggak bisa makan sendiri. Ya. Nah oleh karena itu sekali lagi, ya, jadi manusia adalah makhluk pembelajar. Untuk keperluan dirinya itu butuh belajar. Apalagi ilmu pengetahuan. Tadi Allah nyatakan, la ta'alamun syai', tidak tahu apa-apa. Nah oleh karena itu sekali lagi, ya, kita sebagai makhluk Allah yang Allah menyatakan mulia, itu tentunya harus menjaga kemuliaan itu dengan belajar. Makanya dalam ayat tadi, ya, Allah akhir dengan la'alakum tashkurun. Jadi kalau kita belajar dengan menggunakan fasilitas yang Allah berikan sam'a, pendengaran, Allah berikan penglihatan, dan Allah berikan akal, itu belajar itu berarti bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi sekali lagi, sebagai seorang pelajar, untuk bersyukur kepada Allah adalah belajar dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi sekali lagi, antum ingin disebut oleh Allah sebagai orang yang bersyukur, seorang pelajar yang bersyukur, maka harus berupaya belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan semangat yang tinggi. Apalagi yang punya cita-cita yang sungguh sangat mulia. Ya. Yang punya cita ingin melanjutkan sampai kepada perguruan tinggi. Nah ini semangat belajarnya harus dimiliki. Ya. Makanya layak dinyatakan oleh orang Arab dalam pepatahnya manjada wajada. Ya. Kemudian dalam pepatah lain, mafudut lain, ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Makanya belajar dengan sungguh-sungguh. Anakku sekalian yang Allah muliakan, dalam belajar tentunya ada kendala-kendala yang akan dihadapi. Ya. Ada kendala-kendala yang akan dirasakan oleh seorang pelajar. Ya. Nah, di antaranya tatkala menghafal kok susah ya. Tatkala mau belajar kok malas ya. Jadi sekali lagi, ya, Imam Syafi'i juga sebagai orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah, yang mana beliau 7 tahun sudah hafal Quran, bahkan 9 tahun kitab gurunya sudah hafal, itu juga pernah mengalami kesusahan belajar ya. Pernah mengalami kesulitan menghafal. Maka alhamdulillah Imam Syafi'i menulisnya dalam syairnya, dia mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anal ilma nurun wa nurun la yuhdal asi. Jadi Imam Syafi'i juga pernah mengalami kesulitan belajar. Makanya dia syakautu, aku sampaikan kesulitanku. Ya, kepada siapa? Waqi'. Waqi' itu guru Ustaz Imam Syafi'i ya. Jadi aku sampaikan kepada Ustaz Waqi' su'a hifdhi, kesusahan, kesulitan, buruknya hafalanku. Farsyadani, maka dia mengarahkan kepadaku, membimbing aku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Jadi sekali lagi, yang menyebabkan seorang sulit menghafal, yang menyebabkan seorang sulit belajar, faktor utamanya itu karena maksiat. Sampai Imam Syafi'i melanjutkan, akhbarani bi anal ilma nurun, dan dia menyampaikan bahwa ilmu itulah cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah itu la yuhdalil asi, tidak Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Oleh karena itu, ya, ilmu itu cahaya. Artinya kalau orang yang memiliki ilmu pasti seperti cahaya.
akan memberikan penerangan kepada yang lainnya. Ya. Berbeda orang yang tidak memiliki ilmu, dia tidak akan bisa memberikan penerangan. Contoh kecil saja ya, tatkala kita mau pergi ke satu tempat, kemudian tidak tahu alamat, bagaimana rasanya? Bagaimana seorang yang ingin pergi ke satu tempat dan tidak tahu alamat yang jelas? Masya Allah, susahnya, capeknya ya. Makanya kata pepatah orang Indonesia, malu bertanya, sesat di jalan. Makanya kita harus bertanya kepada yang tahu di mana alamat ini ya. Umpamanya antum ingin ketemu teman antum ya, satu kelas, silaturahim. Di mana alamatnya fulan? Ya, ada tugas sampaikan dan dia menjawab alamat fulan di blok anu, RT anu, dan seterusnya ya. Maka akan mudah. Nah, dia yang memberitahu kepada kita karena dia punya ilmu tentang alamat teman antum. Ya, itu aja sekali lagi. Atau contoh yang kedua ya, ada dua orang yang satu tahu alamat, yang satu tidak tahu alamat. Ustaz suruh ngirim surat. Coba kira-kira siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih cepat dan ketemu alamat. Dan siapa yang lebih ringan kerjanya? Tentunya orang yang tahu alamatnya. Dia tahu alamat akhirnya tidak perlu mutar-mutar ya. Yang tidak tahu alamat yang muter-muter. Nah itu contoh kecil saja ya. Hanya masalah ilmu alamat teman itu dampak kepada pekerjaan jadi susah. Ya kalau tidak tahu. Tapi kalau tahu alamat akan mudah dan tidak capek. Nah oleh karena itu apalagi sekarang kita hidup di dunia. Butuh ilmu bagaimana tata cara hidup di dunia. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita semua etika, semua cara hidup di dunia. Mulai dari bangun tidur, sampai tidur lagi itu ada etikanya, ada caranya, ada ilmunya, ada adabnya ya. Maka oleh karena itu ya, kalau kita sudah belajar tentang bagaimana cara hidup menurut Islam, maka antum juga akan bisa ya. Begitu bangun tidur, ada bacaan doanya. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa nusur. Itu kemudian setelah bangun kita maju kamar mandi. Kita ada etikanya, ada caranya. Ya, masuk kaki kanan atau kaki kiri. Ya. Nah kalau kamar mandi kaki kiri dulu masuk sambil berdoa. Ya. Doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan antum buang air kecil, buang air besar, kemudian cebok. Ada doanya juga. Bahkan tatkala antum mau pergi ke pasar, ada doanya. Tatkala antum mau makan, ada doanya. Sampai tatkala antum mau tidur lagi, ada doanya. Oleh karena itu, ya karena hidup ini ada etikanya, ada caranya sesuai dengan Islam, maka antum harus belajar tentang bagaimana etika hidup. Nah ini tentunya ya kita harus mau belajar ya. Ya belajar ini bisa jadi antum dengan membaca, bisa jadi dengan bertanya, bisa jadi dengan melihat, bisa jadi dengan meniru ya. Oleh karena itu sekali lagi Ustaz diingatkan bahwa kita sebagai seorang manusia hamba Allah yang mulia ini tentunya akan bisa menjaga kemuliaan manakala kita mau belajar dengan sebaik-baiknya. Bahkan Allah mengangkat ya derajat lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman yang tidak memiliki ilmu ya. Dalam surat Al-Mujadilah Allah menyatakan ayatnya potongannya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan mengangkat ya orang-orang yang beriman di antara kalian ya. Ya orang beriman semuanya tapi ya, ada lagi yang diangkat lagi lebih dari yang beriman biasa adalah orang yang memiliki ilmu ya beberapa derajat. Jadi sekali lagi ya sungguh kita sangat baik kalau kita menjadi seorang muslim, mukmin dan alim. Tapi tentunya tidak cukup kita hanya tahu ilmunya saja. Tapi tugas kita bagaimana harus mengajarkan kepada yang lain. Ya. Bagaimana harus memberikan ilmu itu kepada orang yang lain. Karena ilmu yang tidak diberikan kepada yang lain hanya untuk sendirinya. Bahkan apalagi kalau antum ditanya oleh seorang, padahal antum tahu, kemudian antum tidak menjawabnya. Ini juga satu hal yang dilaknat oleh Rasul. Ya. Man su'ila al ilmin, ya, fakatamahu, ya. Maka Allah yang ulzima yaumal kiamat bilijam minan nar. Orang yang ditanya tentang ilmu padahal dia tahu dan tidak menjelaskannya maka dia akan dicambuk ya oleh cambukan api neraka.
Tapi bagaimana kalau kondisinya posisinya sedang ulangan? Antum nanya sama teman, gimana nomor 2 apa? Nah ini lain lagi ya. Ini lain lagi, ini salah ya. Kalau antum menjawab pertanyaan teman waktu ujian, waktu ulangan, waktu tes, ini juga satu hal yang salah ya. Jadi yang dilarang itu menutup ilmu manakala ada orang yang bertanya. Nah, contohnya umpamanya sekarang bagaimana sih caranya membuat ya, bagi yang sudah bisa robot ya. Kalau ada yang bertanya, antum sampaikan bagaimana cara membuat robotnya. Bagaimana sih cara membuat robot yang bisa mengatur keluarnya air ya. Nah, itu juga antum boleh sampaikan. Oleh karena itu sekali lagi ya, belajar adalah suatu hal yang sungguh sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mudah-mudahan dengan upaya kita yang maksimal, dengan belajar yang sungguh-sungguh, apa yang kita cita-citakan tercapai. Tapi ingat bahwa orang yang berilmu itu juga akan menjadi lanat bagi dirinya manakala dia tidak mau mengajarkan kepada yang lain. Manakala dia tidak mau berbagi kepada yang lain. Makanya bagi kita sebagai seorang muslim, saat memiliki ilmu, maka sampaikanlah kepada yang lainnya. Sekalipun ya hanya ilmu tentang bagaimana cara berwudu yang baik ya. Bagaimana cara sholat yang baik. Seperti yang Rasul sampaikan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku sekalipun hanya satu ayat. Sekalipun hanya satu hadis. Jadi sekali lagi ya, dalam kesempatan yang baik ini ya, antum semuanya di rumah, kalau kondisi normal, tolong ajari tetangga antum ya. Tolong ajari teman-teman antum yang tidak tahu tentang ilmu agama, yang tidak tahu tentang membaca Al-Quran. Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan dengan mengajarkannya kita kepada beliau, kepada dia, maka kita juga akan mendapat pahala ya. Karena orang yang mengarahkan, menunjukkan kepada kebaikan, dia juga akan mendapat kebaikannya ya. Ya, jadi mandalala khairin ya. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan falau ajrun mislu ajrun fa'ili. Akan berpahala ya bagi orang yang mengikutinya ya. Mudah-mudahan kita semuanya merupakan hamba Allah yang senantiasa berupaya bagaimana jadi hambanya yang baik, tentunya dengan belajar. Dan kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, berarti kita sudah bersyukur kepada Allah SWT. Dan tentunya, manakala antum belajar dengan sungguh-sungguh, ini juga akan membahagiakan orang tua kita. Dan setiap orang yang membahagiakan orang lain itu adalah sedekah. Ya. Jadi sekali lagi, antum membahagiakan orang tua, ini adalah sama dengan bersedekah. Ya. Makanya, bahagian orang tua itu ya tentunya dengan cara-cara yang layak. Ya. Contoh ya, antum di rumah ya ikut membantu orang tua dengan menyapu. Ya. Ada yang membantu nyapu nggak? Angkat tangan yang sudah membantu uminya nyapu di rumah. Nggak ada yang angkat tangan ya. Belum pernah ada ya. Ada nggak yang alhamdulillah ada yang angkat tangan ya. Coba angkat tangan siapa yang membantu uminya mencuci piring. Oh, kok sedikit sekali ya. Alhamdulillah ya. Coba angkat tangan yang membantu uminya di rumah ngasuh adiknya. Ustaz saya emang nggak punya adik, ngasuh tetangganya. Tapi yang jangan yang gede ya ngasuhnya. Jadi sekali lagi ya silakan banyak pekerjaannya. Jadi sekali lagi insya Allah orang tua ya umi abi akan bahagia sekali. Manakala antum ikut membantu ya. Tentunya membantu apa yang menjadi pekerjaan umi ya. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi bisa diingatkan ulang bahwa kenapa sih kita harus belajar? Masih ingat kan? Kenapa kita harus belajar? Karena belajar adalah perintah Allah ya. Kalau perintah Allah maka hukumnya wajib. Maka kalau hukumnya wajib, kalau tidak diserahkan maka berdosa. Kalau berdosa maka tempatnya neraka. Jadi kalau boleh disimpulkan maka orang yang tidak belajar itu bisa juga masuk neraka. Dan yang kedua yang ingin saya dengarkan bahwa manusia adalah makhluk pembelajar. Makhluk yang harus belajar ya. Jangankan untuk pengetahuan, untuk jalan kaki saja itu perlu belajar ya. Untuk berdiri saja perlu belajar ya. Untuk berdiri ya silakan nanti perhatikan bagi yang punya adik yang baru lahiran uminya, coba berapa hari adik kita bisa berdiri.
Kan nggak sehari, 2 hari kan. Paling tidak 300 hari. Berapa hari butuh anak kita atau adik kita, mohon maaf anak kita ya, adik kita bisa berjalan ya. Itu butuh waktu paling tidak 360 ya. Berapa hari adik kita bisa makan sendiri. Itu paling tidak waktunya butuh 1000 hari ya. Berapa hari adik kita bisa mengangkat beban yang 10 kilo kan? Itu mungkin 10 tahun baru bisa Pak ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi inilah gambaran bahwa manusia makhluk belajar. Untuk keperluan dirinya saja butuh belajar, apalagi untuk ilmu pengetahuan, apalagi tentang agama. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan Allah, semangat tinggi untuk belajar dan belajar. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan, barangkali bahasanya kurang bisa dicerna atau bisa dipahami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.